Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, jadi hari ini kita coba untuk melanjutkan materi kita, yaitu tentang alat dan mesin pemupukan serta pengendalian gulma. Nah, setelah kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang alat dan mesin penyemprotan, ya. Jadi kalau yang kemarin tuh yang kita gunakan adalah dengan cara herbisida, ya. Nah, untuk hari ini kita coba menggunakan alat dan mesin pemupukan serta pengendalian gulma, ya, dengan nanti ada bantuan secara semi mekanis, kemudian dengan tenaga hewan, kemudian dengan tenaga traktor. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin merefleksi dari tugas-tugas yang kemarin, ya. Masih banyak yang belum mengerjakan tugasnya, tolong dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan, ya, jangan sampai tugasnya menumpuk. Kemudian Bapak sarankan juga terlebih dahulu baca materinya sebelum mengerjakan tugas-tugasnya. Kita lanjut ke materi, ya. Nah, apa-apa saja yang ada di alat dan mesin pemupukan itu, ya, berdasarkan tenaga penggeraknya, ya, bahwa tenaganya itu dibedakan menjadi 3, ya. Yang pertama itu adalah tenaga manusia, yang kedua tenaga hewan, yang ketiga adalah tenaga traktor. Nah, berdasarkan jenis pupuknya, ya, itu ada 3 macam juga. Yang pertama ada organik, butiran, dan cairan. Nah, kita masuk yang ke pertama tadi, adalah pemupukan dengan sumber tenaganya manusia, ya. Secara tradisional, maka penyebaran pupuknya menggunakan tangan, ya. Syaratnya apa? Butirannya harus kering, ya. Kalau dia organik, dia pengangkutannya menggunakan keranjang atau karung, pembenamannya menggunakan cangkul, ya. Jadi kalau organik dia menggunakan cangkul. Kalau yang disebar dengan tangan itu harus kering. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ya, disebar, ya. Nah, yang kedua yaitu masih dengan tenaga manusia tapi dia semi mekanis, ya. Tenaga penggeraknya adalah manusia. Nah, pengeluaran pupuknya ini berdasarkan perputaran roda, ya, kemampuannya antara 100 sampai dengan 1400 kg per hektar dengan jarak alurnya sekitar 30 cm. Nah, dari hasil pengujian, ya, kapasitasnya 12 sampai 13 jam per hektar pada lahan kering. Sedangkan kapasitas 15 sampai dengan 16 jam per hektar pada lahan basah, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya, ini bentuknya alat pemupukannya, ya. Ada hopper, ya. Kemudian ada tutupnya sampai nanti roll penjatuh pupuk nih, roll penjatuh pupuknya di sini. Nah, kemudian ada dual mode spreader. Nah, ini juga sama prinsipnya seperti tadi. Pupuknya ditaruh di dalam sini, ya. Kurang lebih sama, ini rodanya berputar, dia juga ikut turun nanti, ya, sesuai dengan ininya, perputarannya. Nah, penyebar kompos ini juga sama, ya. Ini alatnya tadi ini tertarik dia, ya. Dia mengikuti roda ini, perputarannya berdasarkan roda ini diatur. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan pemupukan dengan sumber tenaga hewan, ya. Pada umumnya digunakan untuk pupuk yang padat, ya. Kemudian untuk pupuk butiran, ya, ini berbeda dalam penggunaannya, ya. Kalian bisa lihat di gambar ini ada 2 gambar. Yang pertama adalah rodanya 2, kemudian yang kedua adalah rodanya 4, ya. Apa fungsi dari kedua ini? Apabila dia dalam bentuk butiran, maka yang digunakan adalah roda 2, ya, 2 roda sini yang dipakai.
Sedangkan kalau dia pupuk kandang maka dia menggunakan 4 roda. Nah, penyebaran pupuk ini berdasarkan dengan perputaran rodanya. Jadi sesuaikan dengan perputaran rodanya. Nah, operatornya yang bekerja ini bisa 1 atau 2 orang. Tugasnya apa? Tugasnya adalah pengeluaran pupuk dan jalan ternak. Jadi sekalian mengatur pupuk keluar, ya. Kemudian yang lainnya adalah menjalankan ternak. Nah, ini dengan hewan ya, ini contohnya ya. Jadi tarik ya, kalian bisa lihat. Nah, ini nanti yang disambungkan dengan hewan tadi. Nah, kemudian alat pemupukan dengan sumber tenaga traktor ya. Nah, ini yang pertama alat penyebaran pupuk organik ya. Fungsinya apa? Membawa pupuk organik ke lapangan, menghancurkan dan menyebarkannya di atas tanah secara seragam ya. Ini fungsinya. Nah, biasanya penyebaran dilakukan sebelum pengolahan tanah pertama. Ingat kemarin pengolahan tanah pertama dia dalam bentuk bongkahan besar ya. Jadi dia disebar dulu sebelum kita melakukan pengolahan tanah pertama. Pengoperasiannya bagaimana? Alat berada di belakang traktor. Biasanya alat beroda 2. Tetapi ada juga yang beroda 4 ya, sehingga dapat ditarik oleh traktor dan hewan. Kemudian tenaga untuk operasi alat berasal dari putaran roda bagian belakang melalui transmisi rantai atau power take off. Ini pada traktor roda 4 ada yang disebut dengan PTO. Nah, inilah dia nanti disambungkan dengan PTO-nya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ya. Jadi digerakkan dengan PTO, jadi dia disambungkan nanti. Nah, di sini ya. Dia disambungkan nanti. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini kan ada rantai ya, dia digerakkan dengan rantai tadi dengan PTO tadi, dia berputar mengikuti ini. Jadi dia terlempar ya, dia mengikuti dengan putaran itu tadi, terlempar dia. Maka pupuk ini di sini ditampung, kemudian dia bergerak mengikuti putaran ini tadi, dia akan terlempar keluar ya. Jadi akan tersebar. Dan bagaimana dengan pupuk butiran? Nah, fungsinya untuk mengurangi biaya operasional. Alat pemupukan dapat digabungkan dengan alat penanaman dan penyiangan. Jadi bisa sekaligus ya kalau dia bentuknya butiran ya. Banyak alat penyebar benih dan pupuk menggunakan alat yang sama, dan ini akan menyebabkan kontak antara benih dan pupuk. Nah, misalnya ada alat yang kita pakai, dia juga dipakai untuk benih, dia juga dipakai untuk pupuk, maka dikhawatirkan akan terjadi kontak antara benih dan pupuk. Nah, kontak antara benih dan pupuk sedapat mungkin dihindarkan, terutama yang berkonsentrasi tinggi, karena dapat terjadi kerusakan ya. Kemudian peralatan untuk pupuk kering dapat digolongkan menjadi 2. Itu ada band aplikator, kemudian ada broadcast aplikator ya. Apa beda kedua ini? Pada band aplikator terdiri dari komponen-komponen, yaitu yang pertama adalah corong pemasukan atau hopper, kemudian ada pengaturan atau metering device, kemudian tabung pengeluaran atau drop tabs, dan pembuka alur atau opener dan saluran pupuk. Nah, ini kalian bisa lihat. Nah, ini alat pemupukan butiran yang digabungkan dengan penanaman yang ditarik oleh traktor. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Yang A adalah tempat pupuk. Ini tempat pupuk ya. Kemudian yang B tempat benih. Jadi dia tempatnya terpisah ya. Jadi dia tidak bercampur antara pupuk dengan benih. Kemudian yang C adalah pengaturan penjatuhan pupuk. Nah, di sini ya, bisa lihat sini. Nah, ini pengaturannya ya. Kemudian yang sebelahnya lagi pengaturan penjatuhan benih, di sini sebelahnya ya. Jadi dia separuh untuk pupuk, separuhnya untuk benih ya. Kemudian pembukaan alur. Nah, ini alur dibuka ya. Kemudian
pembukaan alur jenis rantai, ini rantainya yang terbuka nanti, kemudian baru masuk benihnya, ya. Mana yang duluan jatuh? Yang duluan jatuh adalah yang benih dulu, ini benih, ya. Benih duluan, baru diikuti oleh pupuknya di atasnya, ya. Seperti itu. Nah, penyebaran pupuk cair, ya. Kan tadi pupuk ada 3 macam tadi kan, ya. Nah, yang terakhir adalah pupuk cair. Bagaimana cara menempatkan pupuk cair? Ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, penempatan di dalam permukaan tanah. Kemudian yang kedua, penempatan pada permukaan tanah. Nah, komponen penting dalam kegunaannya ini ada 4 macam nanti yang ada di dalam alatnya itu. Kemudian ada tangki, ini fungsinya untuk membawa pupuk cair tadi. Kemudian ada pipa penyaluran, ini dia berfungsi untuk menyalurkan pupuk dari tangki ke tanah. Kemudian ada pisau, ini fungsinya untuk membuka tanah, ya, kalau dia berada di dalam tanah. Jadi dia ada pisaunya untuk membuka tanah. Kemudian pengaturan aliran, ini dia mengatur aliran sesuai dengan keperluan kita. Nah, ini alatnya, ya. Nah, ini ada pisaunya di sini, kalian bisa lihat ada pisaunya. Kemudian yang B ini ada salurannya. Nah, ini disambungkan dengan tangkinya, ya. Ini disambungkan dengan tangkinya, yang B ini disambungkan dengan tangkinya. Kemudian C alat pengeluarannya di sini, ya. Kemudian D ini adalah tangkinya, nih tangkinya, ya. Kemudian yang E ini adalah roda pembantu, ya. Jadi dia membantu. Nah, yang ketiga, menempatkannya dalam air irigasi, ya. Penempatan dalam air irigasi, yaitu pupuk cair juga dapat disebarkan melalui air irigasi. Nah, biasanya ini bersamaan dengan pemberian air, ya, sehingga dapat menghemat tenaga kerja dan alatnya. Apa kelemahannya dengan menggunakan ini? Banyak terjadi penguapan. Jadi dia kelemahannya, dia cepat, tapi kelemahannya adalah kalau kita menggunakan sistem ini, maka kemungkinan terjadinya penguapan itu lebih besar, ya, karena pupuk melalui air, ya, dia mengikuti air, pupuknya akan cepat menguap. Nah, ada 3 jenis, ya, cara mengalirkan pupuk cair dari tangki ke bagian distribusinya, ya. Yang pertama adalah sistem gravitasi, yang kedua sistem pompa, kemudian yang ketiga adalah tekanan udara. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya. Nah, kalau dia pakai sistem pompa, ya, ini pompa, ini irigasi, ya. Nah, kita lihat di sini kalau dia pakai pompa, ya, ada kompresornya di sini. Dia kalau tekanan udara dia pakai kompresor, jadi dia ada dorongnya. Jadi kompresor ini yang berfungsi untuk mendorong, ya. Kalau dia sistem gravitasi, dia hanya mengikuti tinggi tempat, ya. Semakin tinggi maka gravitasinya dia akan mengikuti, karena sistemnya adalah air itu adalah mengikuti, ya, dari tempat tinggi ke rendah, ya. Semakin tinggi tempat pupuknya tadi, maka dia akan mengikuti alirannya tadi, ya. Semakin tinggi maka gravitasinya semakin cepat. Kalau sistem pompa kalian sudah tahu, ya, pasti pakai pompa kemudian didorong dengan pompa. Ini beda dari ketiga tadi, ya, gravitasi, pompa, dan sistem tekanan udara. Nah, selanjutnya adalah pengendalian gulma. Nah, ini kegiatannya, ya, semua berkaitan dengan pengendalian gulma mekanis. Ini, ya, pengolahan tanah, ya, persiapan, nah, kemudian menanam, ya. Setelah menanam pun gulmanya masih ada, maka perlu dikendalikan. Nah, alat yang pertama yang bisa mengendalikan gulma itu ada yang namanya rotary hoe, ya. Ini digunakan sebelum atau sesudah tanaman tumbuh. Sepanjang benih, tanaman lebih dalam dari perakaran gulma. Jadi syaratnya benihnya harus lebih dalam dari perakaran gulma.
Biasanya digunakan untuk budidaya broadcast, ya, mengolah secara ringan pada kedalaman 1 sampai dengan 2 in tanpa memperhatikan baris tanamannya. Nah, ini dia berdasarkan kecepatan. Semakin cepat dia, maka agresivitas permukaannya juga meningkat. Cuma kedalaman alatnya tadi berkurang, ya. Kemudian yang kedua, alatnya ada yang namanya plantain weeder. Jadi gulma yang berkecambah dan sedang tumbuh, ya lebih bagus dipasang miring. Alat ini lebih bagus dipasang miring pada tanah halus, lepas atau lapisan kerak ringan. Tidak ada residu bertangkai panjang, jadi dia tidak ada gulma yang bertangkai panjang. Setelah tumbuh, tanaman harus memiliki perakaran baik. Ya, tingginya tanaman 2 sampai dengan 8 in. Tidak untuk kedelai dengan tinggi 0,5 sampai dengan 2 in. Gulmanya maksimal tingginya adalah 1 in. Kemudian alat selanjutnya adalah Spictot Nero. Jadi dia berbentuk seperti paku, ya. Di situ ada tooth, jadi dia susunannya seperti gigi, ya. Kalian bisa lihat susunannya seperti gigi, cuma giginya ini agak tidak rapat, jadi dia susunannya saja mirip seperti gigi, ya. Dia berupa paku. Jadi dia fungsinya untuk mengaduk tanah sampai kedalaman 1 sampai dengan 1,5 in, ya. Cara kerjanya sama seperti rotary hoe dan plantain harrow tadi. Dia digunakan secara luas, biasanya digunakan pada persiapan persemaian, ya. Kemudian ada kultivator, ya. Biasanya kultivator ini digunakan untuk mengaduk dan menghancurkan gumpalan tanah yang besar sebelum penanaman maupun setelah benih atau bibit tanaman tumbuh, ya. Berbeda dengan garuk, pengadukan sebagian besar permukaan tanah, kultivator mengaduk tanah sebagian saja secara hati-hati sehingga tidak mengganggu tanaman pertanian. Jadi dia hanya membuang gulma saja, ya. Dia alatnya sama, ya, dia berputar, kemudian dia hanya menarik gulma saja. Sementara tanaman yang kita budidayakan dia aman, tidak terkena. Kemudian ada kultivator rolling, kalian bisa lihat di sini, ya. Kurang lebih sama, cuma dia ada beberapa titik. Nah, kalau ini bisa diatur, dia bisa diatur sesuai dengan jarak tanamnya tadi. Nah, ini biasanya digunakan apabila tanaman sudah cukup besar, ya, untuk mentoleransi aliran tanah yang melawan mereka. Nah, kecepatannya 2,5 sampai dengan 3 mph. Untuk mengangkat 1,5 in tanah, jadi kedalamannya 1,5 in. 10 hari sampai dengan 2 minggu kemudian, kecepatannya harus ditambah menjadi 5 mph. Dia dapat melempar sampai 8 in. Untuk kentang, rodent kultivator untuk kultivasi pertama, jadi pada pertumbuhan pertama, maka bisa dipakai untuk tanaman kentang. Kemudian ada panel seal, ya. Ini potongan logam, ya, tingginya sampai dengan 24 in, panjangnya 2, ya. Nah, dia dikerjakan atau dilaksanakan ini di antara tanaman, ya, dia di antara tanaman. Ini biasanya dia bisa mengangkat sampai gulma yang besar pun dia bisa angkat ini dengan menggunakan panel seal. Kemudian ada dengan sistem api, ya, kalian bisa lihat di sini pakai api. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan herbisida. Jadi herbisidanya dimasukkan ke dalam sini, kemudian ini disemprotkan, ya. Ini semprotnya semua di sini, nozzle-nya di sini. Nah, kesemuanya ini ditarik dengan traktor, ya. Nah, mungkin itu aja pertemuan kita pada hari ini, ya. Silakan kalian nanti mengerjakan tugasnya, ya. Bapak sampaikan kembali sebelum mengerjakan soal, ya, kalian isi daftar hadir dulu,
kemudian kalian membaca materinya terlebih dahulu. Nah, barulah kalian mengerjakan soalnya, ya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan nanti, silakan nanti ditanyakan lewat WA grup atau lewat Google Classroom. Mungkin itu aja pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.